Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadina Averna, NIM 152180113. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, model hipotesis, hubungan antar variabel, definisi konsep, dan definisi operasional. Pertama, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Kerangka pemikiran harus menerangkan, yang pertama, mengapa penelitian dilakukan, yang kedua, bagaimana proses penelitian dilakukan, yang ketiga, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, dan keempat, untuk apa hasil penelitian diperoleh. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya ada hipotesis. Pengertian hipotesis, Margono menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis atau tesis. Hypo berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Yang kedua, ciri-ciri hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai kelayakan hipotesis, ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Secara umum, menurut Nazir, hipotesis yang baik harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang harus relevan, harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah diciptakan Tuhan.
Hipotesis harus dapat diuji dengan aplikasi deduktif atau induktif untuk verifikasi. Hipotesis juga harus sederhana. Yang ketiga yaitu kegunaan hipotesis. Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, Furkan mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Dan yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Selanjutnya, yang keempat ada jenis-jenis hipotesis. Pertama yaitu hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Selanjutnya ada hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen bisa disebut Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel, yaitu X, mempengaruhi Y. Hipotesis kerja H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel independen, yaitu X, dan variabel dependen, yaitu Y, yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Selanjutnya ada model hipotesis. Dari gambar tersebut, model hipotesis bisa diartikan sebagai suatu penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting terkait. Jadi berdasarkan gambar di situ, hipotesis dalam penelitian, saya ngambil contoh yaitu dalam penelitian ini sebagai hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H1-nya diduga bahwa variabel kemampuan dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Dan H2-nya diduga variabel kemampuan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Dan H3 diduga variabel kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris terjadi apabila yang pertama, kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama, misalnya meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah surat kabar, merupakan dua variabel yang tidak saling mempengaruhi, namun diakibatkan oleh faktor yang sama, yaitu meningkatnya kebutuhan informasi di tengah masyarakat. Yang kedua, kedua variabel berkaitan secara fungsional, misalnya hubungan antara petani dengan cangkul, hubungan guru dengan murid, hubungan dokter dengan pasien, dan sebagainya. Yang ketiga, kedua variabel mempunyai hubungan karena kebetulan semata-mata. Misalnya, secara kebetulan semua murid berkacamata gemar membaca. Hubungan antara variabel murid berkacamata dengan gemar membaca adalah hubungan simetris. Selanjutnya ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antar dua variabel yang saling timbal balik. Maksudnya adalah satu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat terhadap variabel lainnya. Demikian pula sebaliknya,
sehingga tidak dapat ditentukan variabel mana yang menjadi sebab atau variabel mana yang menjadi akibat. Misalnya dalam suatu variabel X mempengaruhi Y, dan dalam waktu lain variabel Y dapat mempengaruhi X. Mungkin contohnya hubungan antara motivasi belajar dengan minat membaca. Motivasi belajar dapat mempengaruhi minat membaca. Demikian pula sebaliknya, minat membaca dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antara variabel, yakni suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Namun sifatnya tidak timbal balik. Pada dasarnya, inti pokok analisis sosial terletak pada hubungan asimetris ini. Misalnya, hubungan antara keamanan suatu negara dengan penanaman modal asing. Keamanan suatu negara akan mempengaruhi tingkat penanaman modal atau investasi asing di negara tersebut. Tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas di masyarakat. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola hidup sehat. Tingkat pendapatan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, ada definisi konsep. Definisi konsep adalah definisi yang terlahir atau tersimpul dari kajian teori terhadap variabel yang kita teliti. Misalnya, kita meneliti variabel efektivitas pacaran dalam kontrol iman dan kebiasaan budaya terhadap keputusan membangun rumah tangga baru. Dalam contoh ini, ada 3 variabel. Pertama, pacaran dalam kontrol iman. Kedua, kebiasaan budaya. Ketiga, keputusan berumah tangga baru. Pada contoh di atas, kita membuat kajian. Kita membaca buku-buku tentang ketiga variabel tersebut. Kita membuat kerangka lalu menulis apa yang kita baca dari buku tentang 3 variabel di atas. Pada akhir uraian, untuk setiap variabel, maka buatlah definisi. Definisi yang dibuat adalah definisi yang terinspirasi atau tersimpul dari uraian kata tentang variabel yang diteliti. Misalnya, setelah membaca buku tentang pacaran dalam kontrol iman dan berusaha menguraikannya mulai dari pengertian tentang pacaran kontrol dalam iman, jenis-jenis iman, bentuk-bentuk kontrol iman dalam pacaran, maka akhir pembahasan itu ada kita itu membuat definisi konseptual atau kontrak penelitian seperti berikut. Jadi kayak dimaksud dengan yang dimaksud dengan pacaran dalam kontrol iman adalah sejumlah tindakan terstruktur dalam nilai-nilai iman yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpacaran dengan indikator mata yang terkontrol, tangan yang sopan, hidung yang menjaga kesucian. Jadi efektivitas membuat definisi konseptual yaitu yang pertama, pahami secara baik variabel yang Anda bahas. Misalnya, penjelasan tentang pengertian, kemudian teori-teori selanjutnya tentang variabel yang Anda teliti. Yang kedua, perhatikan kata-kata kunci yang ditekankan dalam setiap definisi tentang variabel yang diteliti, kemudian teori yang mengikutinya. Dan yang ketiga, simpulkan berbagai pengertian yang telah kita dapatkan dari para ahli, dari buku yang dibaca dan sudah dituangkan dalam karya ilmiah. Dan yang keempat, buatlah berulang-ulang sampai kita meyakini bahwa definisi yang dibuat sudah benar. Dan yang kelima, pastikan bahwa definisi yang kita buat adalah definisi yang tersimpul dari pembahasan tentang variabel. Selanjutnya ada definisi operasional. Menjelaskan definisi operasional dalam penelitian merupakan hal penting guna menghindari penyimpangan suatu kesalahpahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan muncul dalam bentuk bias. Penyimpangan dapat disebabkan oleh pemilihan atau penggunaan instrumen atau alat pengumpul data yang kurang tepat atau susunan pertanyaan yang tidak konsisten. Tetapi
bukan berarti bahwa semua variabel perlu diberikan definisi operasional variabel yang sudah jelas, mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama. Misalnya, jenis kelamin tidak perlu diberikan definisi operasional. Semua orang tidak akan membuat kesalahan untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau wanita. Sebaliknya, pekerjaan pokok misalnya, justru sangat perlu diberikan definisi operasional. Karena pekerjaan pokok dapat diartikan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan uang ataupun pekerjaan yang paling banyak menyita waktu dalam satu kurun waktu tertentu. Agar variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional atau definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional ini penting dan diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data variabel itu konsisten antara sumber data responden yang satu dengan responden yang lain. Di samping variabel harus didefinisi operasionalkan, yang juga perlu dijelaskan cara atau metode pengukuran, hasil ukur atau kategorinya, serta skala pengukuran yang digunakan. Untuk memudahkan, biasanya definisi operasional itu disajikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kolom-kolom. Uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Misalnya, pertama, definisi tentang operasional variabel status gizi anak balita adalah hasil penimbangan atau pengukuran berat badan dari tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Dan yang kedua, definisi operasional variabel pendidikan adalah lamanya sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti oleh responden. Dan yang ketiga, definisi operasional variabel kinerja. Perawat ruangan adalah kegiatan dilakukan oleh perawat dalam pasien di ruangan atau kegiatan asuhan perawatan oleh perawat ruangan. Selanjutnya, ada tipe-tipe definisi operasional. Definisi operasional tipe A yang pertama yaitu definisi operasional tipe A. Definisi operasional tipe A atau pola 1 dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contohnya itu konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Lalu yang kedua, ada definisi operasional tipe B. Definisi operasional tipe B itu atau pola 2 dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dipersonalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contohnya, orang pandai dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Selanjutnya ada definisi operasional tipe C. Definisi operasional tipe C atau pola 3 dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya itu misalnya orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat.
Sekian penjelasan penjelasan saya pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.